Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau mereview smartphone terbaru dari Vivo di kelas mid to high yang biasanya selalu jadi favorit saya. Ya, ini dia Vivo V series terbaru tahun 2024, yaitu Vivo V30. Kira-kira apa saja upgrade dari smartphone ini kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya, yaitu V29? Apakah semakin worth it Vivo V series untuk kita miliki? Buat tahu jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Oh iya, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mau menginfokan tempat yang recommended buat teman-teman gadget yang mau beli smartphone di Yogyakarta. Apalagi kalau bukan di OMP Group. Ya, di OMP semua smartphone-nya pasti resmi, segel, dan baru. Dan tentu stoknya juga lengkap. Konternya juga nyaman, jadi buat yang mau beli smartphone atau bahkan Vivo V30 ini bisa langsung ke OMP Group. Kita lanjut, yang pertama untuk di sektor fisik, secara garis desain, material, dan ukuran ini masih mirip-mirip sama Vivo V29 yang terdahulu. Sama-sama menggunakan desain layar lengkung dengan bagian backcase yang sudah terbuat dari kaca. Yang berbeda di sini ada di desain modul kamera dan aura light-nya. Vivo V30 sekarang memiliki desain modul kamera yang mengotak, yang dimana di bagian atas ada dua buah kamera serta tulisan OIS. Dan untuk aura LED-nya sekarang berbentuk garis kotak dengan adanya lingkaran di pojok atas kirinya. Sehingga untuk intensitas cahaya aura light di Vivo V30 tentu lebih banyak daripada seri sebelumnya. Untuk port jack audio 3,5 mm tidak tersedia, serta untuk SIM tray-nya sudah support dual SIM tapi tidak ada slot micro SD. Sedangkan untuk di bagian kerangka bahannya masih terbuat dari plastik. Untuk smartphone ini juga sudah memiliki rating IP54 sehingga tahan percikan air dan debu. Ya, untuk desain tentu ini sesuai dengan selera masing-masing. Yang pasti smartphone ini nyaman untuk digenggam berkat ukurannya yang tipis serta layarnya yang sudah curve. Untuk layar, Vivo V30 memiliki layar dengan resolusi 1260 x 2800 pixel, panel AMOLED, dan ukurannya seluas 6,78 inci. Untuk color depth-nya sebanyak 1 juta warna dan screen refresh rate ada di 120 Hz. Layarnya juga sudah support HDR10, HDR10 Plus, serta HLG. Ya, untuk di setter layar tentu di sini sudah sangat nyaman, warnanya pop-up, cerah, gerakannya smooth, apalagi layarnya juga sudah curve. Sehingga pandangannya luas serta feel-nya lebih premium. Selanjutnya kita masuk ke sektor yang terasa untuk upgrade-nya kalau dibandingkan dengan Vivo V29 terdahulu. Ya, sektor performa. Vivo V30 sekarang memiliki chipset yang lebih powerful dan baru, yaitu Snapdragon 7 Gen 3. Ya, tentu chipset yang sekarang lebih powerful daripada Snapdragon 778G yang ada di Vivo V29. Ditemani RAM sebesar 8GB dan internal 256GB serta software terbaru yaitu FunTouch OS 14 dengan Android 14. Langsung saja kita tes performa dari smartphone ini. Dan yang pertama kita tes sintetis benchmark-nya. Untuk tes Antutu versi 10 dapat skor di 790 ribuan, mepet 800.000 poin. Yang dimana sebelumnya Snapdragon 778G ada di skor sekitar 600.000 poin. Sehingga upgrade-nya ada di kisaran 200.000 poin untuk performanya. Mantap! Kemudian saya tes CPU throttling selama 15 menit dan hasilnya ternyata sudah stabil performanya. Dan dapat performa di 95%. Selanjutnya saya tes 3D Mark Wildlife dapat skor di 5.463 poin. Kemudian untuk stress test dapat stability di 99,6%. Ya, bisa kita lihat di sini untuk tes benchmark Vivo V30 hasilnya sudah menjanjikan, terutama performanya yang bisa stabil. Kemudian langsung aja kita lanjut untuk gaming testnya. Jadi tes yang pertama saya bermain Mobile Legends. Untuk di game ini grafiknya sudah support di Ultra dengan frame rate di Super. Tentu di sini saya bermain di grafik maksimalnya. Untuk gameplay ini sudah lancar jaya, tosnya responsif dan sangat playable. Soalnya untuk rata-rata FPS-nya bisa dapat di 88,9 FPS. Ya, di grafik super ini FPS-nya hampir sempurna.
Kemudian saya tes yang kedua, game yang lebih berat yaitu Car X Street, dan saya bermain di grafik defaultnya yaitu rata-rata grafik 3. Dan ternyata bermain di grafik ini gameplaynya masih playable, gerakannya cukup lancar walaupun memang terkadang ada patah-patah, tapi ini tidak sampai mengganggu. Paling kerasa rendet-rendet saja. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 36,9 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya lumayan naik turun, tapi intensitas drop parahnya ini minim, sehingga saya rasa masih playable. Kemudian game yang ketiga adalah Genshin Impact. Di game ini saya bermain di grafik low dengan frame rate di 60 fps. Dan ternyata untuk bermain Genshin Impact di grafik low, smartphone ini performanya sudah sangat mumpuni. Gerakannya lancar, smooth, tanpa kendala. Untuk rata-rata FPS-nya juga tinggi, ada di 58,4 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya juga sudah stabil, tidak ada drop parah sama sekali. Sehingga untuk bermain Genshin tentu sudah sangat playable dan recommended. Untuk di sektor suhu, smartphone ini juga sudah cukup terjaga. Sehingga untuk performanya juga bisa lebih stabil sesuai dengan hasil saat kita tes benchmark sebelumnya. Berikutnya di sektor kamera, di sini juga terasa upgrade-nya. Vivo V30 memiliki dua buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 50 MP OIS bukaan f1.9. Kemudian kamera kedua ada ultrawide 50 MP bukaan f2.0 autofocus. Untuk kamera depan sebesar 50 MP bukaan f2.0 autofocus. Ini dia untuk fitur kamera yang ada di Vivo V30. Di sektor video support sampai 4K 30fps, kemudian di 720p dan 1080p bisa tembus di 60 fps. Untuk fitur standar stabilization maksimal di 1080p 60fps, sedangkan kalau stabilisasi ultra maksimal di 1080p 30 fps. Untuk video lensa ultrawide maksimal di 1080p 30 fps dan sudah support stabilisasi standar. Untuk video kamera depan, ini resolusinya sama persis seperti kamera belakang. Untuk fitur steady face support di 1080p 30 fps. Ini dia contoh perbedaan untuk stabilisasinya. Kemudian terdapat tiga tipikal pewarnaan di mode foto, yaitu vivid, textured, dan natural. Dan ini dia untuk perbedaan di ketiga tipikal pewarnaan. Yang dimana di vivid ini warnanya pop up, SDR-nya cukup luas, dan fotonya lebih soft. Sedangkan kalau di textured ini warnanya jadi lebih gonjreng, ketajamannya lebih tajam, dan fotonya lebih fokus ke objeknya. Tapi untuk SDR kurang luas. Kemudian terakhir untuk natural, tentu di sini warnanya paling natural dan tipikal foto lainnya mirip-mirip sama mode vivid. Kemudian untuk aura light juga bisa kita atur untuk white balance-nya. Bisa disesuaikan dengan kondisi. Oke, sekarang langsung saja kita lihat hasil foto dan video dari Vivo V30. Yang pertama, foto di kondisi cukup cahaya bisa dilihat untuk hasilnya sudah sangat baik. Jadi warnanya pop up, cerah, SDR-nya luas, dan detailnya juga dapat. Yang saya suka untuk lensa ultrawide-nya juga punya kualitas yang sama-sama baiknya seperti kamera utama. Jadi warnanya juga pop up, SDR-nya luas, dan detailnya dapat berkat resolusinya yang sekarang 50 MP. Kemudian kita lanjut ke fitur andalannya yaitu portrait. Ya untuk hasil portraitnya ini bagus banget, jadi warnanya cerah, SDR-nya luas, fotonya jernih, dan potongan bokehnya tentunya sudah rapi. Cuma memang untuk detail di wajah jadi lebih mulus berkat AI-nya. Overall saya sangat puas dengan performa portraitnya. Untuk kamera depan saya rasa hasilnya sudah bagus tapi tidak sampai spesial. Jadi fokusnya dapat, SDR luas, dan warnanya juga sudah oke. Selanjutnya di kondisi yang kedua yaitu low light.
Untuk hasil kamera utamanya tentu tidak usah ditanya lagi. Jadi hasilnya sudah memuaskan. Fotonya jernih, terangnya pas, dan objek yang bercahaya masih dapat fokusnya. Sedangkan untuk lensa ultrawide-nya di sini agak terasa penurunan kualitasnya kalau dibandingkan dengan kamera utama. Jadi warnanya agak lebih pucat dan objek yang bercahaya ini cahayanya sedikit berpendar. Jadi fokusnya tidak sebaik kamera utamanya. Sedangkan untuk mode portrait lagi-lagi ini mantep banget. Jadi walaupun di kondisi low light tapi hasilnya tetap bisa fokus, noise-nya minim, fotonya jernih, dan lagi-lagi potongan bokehnya tetap rapi. Untuk di foto ini kondisinya masih cukup terang karena banyak lampu. Kemudian ini dia saya coba foto di kondisi yang gelap. Dan bisa dilihat hasilnya tetap oke. Dan ini saya coba aktifkan untuk fitur aura light-nya. Selanjutnya ini dia coba saya bandingkan untuk hasil foto tanpa dan dengan aura light. Ini dia contoh perekaman video di 4K 30 fps. Untuk di keterangannya nggak ada stabilisasinya ya, tapi kalau saya lihat di sini sepertinya OIS-nya masih main. Oke, bisa dilihat untuk kualitasnya ini bagus teman-teman. Jadi warnanya cerah, kemudian untuk detailnya coba kita cek apakah detailnya mantap. Ya, untuk detailnya ini juga bagus karena sudah 4K tentu saja. Jadi saya rasa untuk kamera sepertinya Vivo V30 ini kerasa banget untuk upgrade-nya. Ya, keren ya. Kemudian untuk mikrofonnya juga silakan dinilai kira-kira bagaimana kualitas mikrofon dari Vivo V30 ini. Ya, ini saya jalan megangnya pakai dua tangan. Cukup stabil ya. Jadi memang OIS-nya tetap aktif walaupun di 4K 30 fps. Oh, SDR-nya ini juga keren. Warna langitnya bisa biru banget. Oke. Sekarang ini saya video di 4K 30 fps juga untuk kamera depannya, yang dimana kalau kita di 4K ini nggak ada stabilisasi ya. Kita coba bawa jalan. Cuma ini kalau saya lihat di sini sudah bagus hasilnya. Cuma memang untuk getarannya masih cukup terasa ya. Soalnya tidak ada stabilisasi di 4K-nya. Kalau mau kita aktifkan harus di Full HD 1080p. Oke, ini kita jam 12 siang teman-teman. Jadi memang mataharinya lagi panas-panasnya dan lagi cerah juga. Ya, ini jangkauannya di 0,8 kali, jadi di ultra wide. Coba kita jadikan 1. Ya, ini kita zoom. Jadi dia ada autofocusnya untuk di kamera depannya. Wow, hasilnya bagus ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya ini juara sih. Mantap. Tinggal mikrofonnya silakan dinilai sendiri. Ini dia contoh perekaman video di 4K 30 fps. Ya, kondisinya malam hari teman-teman. Saya lagi ada di pasar malam. Jadi lampunya lumayan terang juga ya. Kita coba bawa jalan kira-kira bagaimana dengan stabilisasinya. Oke. OIS-nya bisa bekerja dengan sangat baik. Kita lihat untuk detailnya. Wow, keren ya. Video 4K 30 fps di malam hari hasilnya tetap bisa fokus. Untuk mikrofonnya silakan dinilai sendiri. Kira-kira bagaimana dengan kualitasnya. Ini kondisinya cukup ramai ya teman-teman. Apakah bisa fokus dengan suara saya? Untuk stabilisasi OIS-nya juga silakan dinilai. Oke. Sekarang ini di video 4K 30 fps tanpa stabilisasi. Ya, kualitasnya kalau kita diam ini bagus ya. Jadi jernih. Kemudian untuk mikrofonnya silakan dinilai. Ini di kondisi malam hari, tapi lampu-lampu juga lumayan banyak ya.
Kita lihat backgroundnya. Oke, mantap. Kalau mau ada stabilisasi itu nanti di 30 fps. Tapi kita di sini ngetesnya di 4K aja. Soalnya kalau stabilisasi di Full HD, di Full HD. Oke. Kita lanjut untuk sektor baterai. Sekarang upgrade menjadi 5000 mAh dengan pengecasan yang tetap ngebut di 80 watt. Untuk masalah sensor, tentu smartphone di kelas harganya ini tidak usah ditanya lagi. Jadi sensornya pastinya sudah lengkap. Ada magnetic, gyroscope hardware, dan NFC-nya juga. Kemudian satu-satunya sektor yang saya rasa masih cukup buat saya kecewa di Vivo V30 yaitu speakernya. Jadi Vivo V30 tetap hanya memiliki single speaker yang berada di bagian bawah smartphone-nya. Padahal untuk Vivo Y100 5G saja sudah dual speaker, tapi kenapa kok Vivo tetap konsisten memberikan single speaker di V series-nya? Baik, bagaimana review saya mengenai Vivo V30? Saya rasa smartphone ini upgrade-nya sudah terasa kalau dibandingkan dengan Vivo V29 terdahulu. Dari performanya, kualitas kamera hingga baterainya sudah semakin mantap. Hampir di semua sektor, smartphone ini sudah memuaskan. Sehingga buat teman-teman gadget yang sudah menanti-nanti kehadiran Vivo V30 ini, saya jamin smartphone ini tidak akan mengecewakan teman-teman semua. Oke, cukup sekian gadget review Vivo V30. Apa saran? Boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawi Gadget supaya lebih semangat lihat konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.